Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Anang Arga Priyambada, bisa dipanggil Pak Anang ataupun Pak Arga. Di sini Bapak mengampu mapel matematika kelas 7 dan 9 beserta seni budaya kelas 7, 8 dan 9. Nah, untuk kali ini Bapak ditugasi untuk memaparkan sedikit tentang pengenalan kurikulum 2013 di SMP Muhammadiyah 1 Temon. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat datang di SMP Muhammadiyah 1 Temon dan selamat bergabung di keluarga kami. Oke, langsung saja kita ke materi. Dalam kurikulum 2013 ada 3 tahapan yang harus kita lalui ketika saat pembelajaran. Tahapan yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, tahapan kedua adalah kegiatan inti, dan tahapan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Setiap kegiatan tersebut akan dijelaskan pada slide berikutnya. Oke? Nah, pada kegiatan pendahuluan ada beberapa tugas guru yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua, mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Selanjutnya, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Hal-hal tersebut akan disampaikan guru pada saat pembelajaran di kelas ataupun daring atau belajar di rumah pada saat mengawali pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti meliputi 3 hal juga. Yang pertama, kegiatan inti itu adalah proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Yang kedua, kegiatan inti menggunakan pendekatan saintifik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Dan yang terakhir, guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, atau mencoba menalar atau mengasosiasi dan mengomunikasikan. Nah, di sini setiap guru mata pelajaran itu memiliki pendekatan saintifik yang berbeda-beda karena setiap mata pelajaran memiliki ciri sendiri dalam penyampaian pada saat pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup terdiri atas 2 hal, yaitu kegiatan guru bersama peserta didik dan kegiatan guru sendiri. Kegiatan guru pada peserta didik meliputi 3 hal juga, yaitu yang pertama, membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Nah, di sini sebelum guru menutup pelajaran dan menyelesaikan pembelajaran, biasanya guru merangkum apa yang telah dipelajari pada saat kita belajar pada saat itu. Nah, selain merangkum atau menyimpulkan pelajaran, kita juga merefleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Apakah kegiatan tersebut tadi banyak yang paham ataupun masih banyak yang kurang paham dan akan dipelajari pada saat pembelajaran berikutnya ketika jadwal sudah ada. Dan yang terakhir itu memberikan umpan balik. Jadi, pada saat pembelajaran di kelas, guru memberikan umpan balik. Ketika siswa bertanya, guru menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini biasanya pertanyaannya itu apa yang akan dipelajari pada saat materi selanjutnya. Nah, guru menjawab pertanyaan tersebut pada saat pembelajaran atau pada saat penutup pembelajaran. Dan yang kegiatan guru meliputi 3 hal. Yang kegiatan pertama itu melakukan penilaian, yang kedua merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan yang ketiga menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, pada saat guru bersama peserta didik tadi menutup, ada kata-kata umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Nah, ini di sini menyangkut kegiatan yang ketiga, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Apakah meneruskan materi atau melanjutkan bab yang akan selanjutnya?
Nah, selain itu merencanakan kegiatan tindak lanjut, apakah ada remedi, pengayaan, konseling ataupun sebagainya. Di sini biasanya guru melakukan penilaian harian ketika materi pembelajaran telah selesai diajarkan dan siswa-siswa telah paham akan materi tersebut. Setelah melakukan penilaian harian, biasanya guru juga melakukan penilaian. Penilaian bisa bentuknya tes tulis, tes lisan, maupun tes keterampilan. Oke, selanjutnya yaitu aspek penilaian. Aspek penilaian dalam kurikulum 2013 meliputi 3 hal, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku. Penjelasannya yaitu, pada aspek pengetahuan, materi pembelajaran adalah untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Dan kurikulum 2013 diintegrasikan dengan pendidik karakter yang sebelumnya telah direncanakan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Nah, pada aspek pengetahuan ini, siswa dan guru, khususnya siswa, dituntut untuk paham dan mengerti akan materi yang telah dipelajari. Meskipun bobotnya hanya 40% dari keseluruhan, tetapi siswa harus paham. Karena apa? Karena itu sangat menentukan dalam penilaian di rapot ataupun ketika penilaian di kelas. Oke, selanjutnya keterampilan. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek. Yang kedua, aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan menjawab soal lisan. Nah, kembali lagi di sini. Setiap guru mapel memiliki tugas untuk siswa berkaitan dengan aspek keterampilan ini, tergantung dari mapel yang diajarkan tersebut. Misalnya, seni budaya. Seni budaya mengajarkan keterampilan untuk menggambar, keterampilan untuk berpantomim, keterampilan untuk menari, dan sebagainya. Untuk mapel lainnya biasanya merujuk pada materi yang ada pada buku paket, dan biasanya saling berkaitan dengan aspek pengetahuan. Oke, selanjutnya sikap dan perilaku. Nah, aspek ini merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Aspek penilaian pada sikap dan perilaku dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat, dalam sebuah lembar penilaian, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Nah, di sini yang perlu ditekankan bahwa penilaian pada sikap dan perilaku tidak hanya tertuju pada guru saja. Ada jurnal harian, ada penilaian yang dilakukan diri sendiri, yaitu masing-masing siswa, dan penilaian teman sejawat. Jadi kalian itu tidak hanya dinilai oleh guru saja, tetapi ada penilaian beberapa hal tersebut. Jadi untuk penilaian sikap dan perilaku ini tidak hanya tergantung oleh guru. Dan ini sangat menjadi acuan bahwa kalian akan mendapat nilai seperti apa di hasil belajar kalian, khususnya di rapot. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Mungkin materi Bapak hanya sampai di sini. Banyak kurangnya Bapak mohon maaf sebesar-besarnya, karena kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ucapkan terima kasih banyak telah memperhatikan dan menonton tayangan Bapak ini. Selamat bergabung di SMP Muhammadiyah 1 Temon. Bapak ucapkan terima kasih dan tetap jaga kondisi kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.